perhatian perumpamaan ini terletak pada hal kesetiaan. Pace ebene, saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita akan melihat bacaan Injil yang bercerita tentang para hamba yang berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangan Tuhannya. Saudara-saudara terkasih, saat ini kita memasuki masa Advent, minggu pertama. Pada masa Advent menjadi persiapan mendalami makna perayaan tahun kelahiran Sang Penyelamat pada hari Natal nanti. Dia yang lahir dalam kesederhanaan di Bethlehem sama dengan Dia yang akan datang pada akhir zaman dengan segala kemuliaannya. Bacaan Injil pada Advent pertama tahun B itu mengajarkan kewaspadaan agar tidak kehilangan arah di masa depan nanti. Nanti dalam Injil minggu Advent kedua dan ketiga, perhatian kita adalah akhir zaman yang berkaitan dengan warta Yohanes Pembaptis. Ia mewartakan baptisan sebagai ungkapan tobat dari pihak manusia. Ia juga mempersaksikan baptisan dalam roh yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Penekanan pada kesaksian akan karya ilahi ini juga ada dalam Injil minggu Advent yang keempat yang menampilkan orang-orang yang terdekat dengan Yesus, yakni Maria dengan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah orang yang pertama yang sederhana dan tulus memberikan roh bekerja dalam diri mereka. Dan kita semua kini dan di sini dapat ikut menikmati buah keberanian Maria dan Yusuf. Injil Markus sebetulnya membuat dua perumpamaan Yesus mengenai kewaspadaan yang diringkas dan disatukan oleh Markus. Yang pertama terdapat dalam ayat 34, yaitu keadaan sama seperti orang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya dengan tugasnya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Pokok perhatian perumpamaan ini terletak pada hal kesetiaan. Perumpamaan yang kedua tersirat dalam ayat 35. Maka berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau di tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal yang mau ditonjolkan di sini ialah sikap waspada. Tuan rumah yang disebut dalam Injil ini pada ayat ke-35 itu hanya pergi ke sebuah perjamuan nikah seperti diberitakan dalam Injil Lukas ayat 12 bab 12 ayat 36. Ia akan pulang malam itu juga walau tidak diketahui jam berapa persisnya. Bahwasannya ada dua perumpamaan juga terlihat dalam pengalaman terpisah baik di dalam Injil Matius maupun Lukas. Seperti dalam perumpamaan pertama, perumpamaan talenta dan versi Matius mulai pada Matius bab 25 ayat 14 yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan rumahnya itu mempercayakan miliknya kepada para hambanya. Masing-masing hamba disebutkan mendapat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kata lain, tanggung jawabnya sebanding dengan besarnya kemampuan yang dimiliki setiap orang. Mereka masing-masing diharapkan akan menjalankan pekerjaan yang diberikan pemilik dengan sebaik-baiknya. Dari Injil di atas, kita dapat belajar untuk berjaga-jaga dan tidak tertidur untuk menantikan tuan rumah membuka pintu baginya, dan ujung pangkalnya ialah kebaikan tuan rumah yang memperlakukan hamba-hambanya sebagai anggota keluarganya sendiri.
Kesetiaan digambarkan bukan dengan perasaan atau niatan saja, melainkan dengan usaha atau perbuatan nyata. Mereka yang sungguh-sungguh setia ialah mereka yang berhasil mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang dipercayakan tuannya. Mereka akan dijadikan orang merdeka, bukan lagi hamba-hamba, tetapi boleh tinggal di dalam kebahagiaan tuannya. Yesus mengajarkan kedatangan anak manusia dalam perikop ini dalam intonasi yang berbeda. Jika sebelumnya dalam Injil Markus, kedatangan sang anak manusia bermakna penghakiman yang menakutkan karena diberitakan bagi mereka yang belum percaya bahkan menolak Yesus. Kini kedatangan sang anak manusia adalah sesuatu yang menjadikan pengharapan yang dinantikan oleh kita semua. Saat itu adalah saat di mana orang-orang pilihan dikumpulkan. Sekali lagi, Yesus yang mengajarkan kepada para muridnya untuk terus-menerus berjaga. Artinya, berjaga-jaga jangan sampai masing-masing pengikut Kristus sedang lalai tidak mengerjakan tugasnya pada saat Tuhan datang. Dengan melakukan tugas panggilan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, seorang murid sedang memenuhi perintah Tuhannya untuk berjaga-jaga. Dari sini ada suatu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah orang Kristen sedang berjaga-jaga? Ataukah mereka lalai atau terlena? Nah, para saudara, pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setiap hari, dalam setiap langkah hidup kita, berjaga-jaga bukanlah mencari-cari tahu untuk perhitungan spekulatif kapan Yesus datang atau kapan anak manusia itu datang. Yesus tegas menyatakan tidak seorang pun yang tahu atau tidak seorang pun perlu tahu dan dapat tahu kapan anak manusia itu datang. Penentunya, waktunya adalah rencana Allah. Tugas kita adalah berjaga-jaga dan melayani Allah dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudara terkasih, semoga dengan perikop Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini membuat kita semakin semangat dan semakin setia dalam menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Pace Beni.